Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari lokal C Fikir. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian jinayat. Yang pertama, pengertian jinayat atau pembunuhan. Ada macam-macam. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang, sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Selanjutnya ada macam-macam pembunuhan, yaitu yang pertama ada pembunuhan secara sengaja, yang kedua pembunuhan seperti sengaja, dan yang ketiga pembunuhan tersalah. Nah, sekarang ada dasar-dasar hukum. Yang pertama, dasar hukumnya ada dalam surah Al-Isra yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, melainkan dengan sesuatu dengan alasan yang dibenarkan. Selanjutnya, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, hukuman sengaja adalah qisas. Yang kedua, pembunuhan seperti tidak sengaja adalah dihukum dengan membayar diyat atau mughalazah. Yang ketiga, pembunuhan tersalah adalah membayar diyat mukafafah. Selanjutnya, pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang bersama-sama melakukan pembunuhan, maka harus dihukum qisas. Selanjutnya, hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukum bagi pelaku pembunuhan tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Selanjutnya, ada penganiayaan. Nah, pengertian penganiayaan adalah perbuatan pidana atau tindak kejahatan yang melukai atau merusak, menghilangkan fungsi atau anggota tubuh. Selanjutnya, macam-macam penganiayaan. Penganiayaan berat yaitu perbuatan melukai atau merusak bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi anggota badan. Contohnya seperti memukul tangan sampai patah. Penganiayaan ringan yaitu perbuatan melukai bagian anggota badan tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, melainkan hanya menimbulkan cacat ringan. Selanjutnya, dasar hukum penganiayaan itu dalam surah Al-Maidah yang artinya, dan kami telah menetapkan mereka di dalamnya dalam Taurat bahwasanya jiwa dibatasi dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun dengan kisasnya. Selanjutnya ada kafarah. Nah, pengertian kafarah di sini. Pengertian kafarah adalah benda yang harus dibayar karena melanggar larangan Allah atau larangan janji. Selanjutnya, yang ketiga, ada macam-macam kafarah. Yang pertama itu kafarah pembunuhan, kafarah zahir, kafarah melakukan hubungan biologis di siang hari di bulan Ramadan dengan istri, kafarah karena melanggar sumpah, dan kafarah ilah. Selanjutnya, kafarah karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Selanjutnya ada hikmah kafarah. Yang pertama, manusia benar-benar menyesali perbuatannya. Yang kedua, menuntut manusia agar segera bertaubat kepada Allah. Yang ketiga, menstabilkan mental manusia sehingga ia merasakan ketenangan diri karena tuntunan agama atau membayar kifarah telah ia tunaikan. Selanjutnya ada diyat. Pengertian diyat di sini, yang pertama, diyat secara bahasa yaitu denda atau ganti rugi pembunuhan. Yang kedua, macam-macam diyat. Ada diyat mughalazah atau denda berat. Yang kedua, diyat mukafafah atau denda ringan. Selanjutnya, ada sebab-sebab yang ditetapkan diyat. Yang pertama, pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan pihak pembunuh atau keluarga korban. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga, pembunuhan seperti tersalah. Yang keempat, pembunuhan lari. Yang kelima, qisas sulit dilaksanakan. Yang keempat, selanjutnya, diyat karena kejahatan melukai atau memotong anggota tubuh. Yang pertama, wajib membayar suatu diyat penuh berupa 100 ekor unta. Yang kedua, wajib membayar setengah diyat berupa 50 ekor unta. Yang ketiga, wajib membayar sepertiga diyat. Yang keempat, wajib membayar 4
ekor unta. Yang kelima, wajib membayar 10. Yang keempat, wajib membayar 15 ekor unta. Yang kelima, wajib membayar 10 ekor unta. Yang keenam, wajib membayar 5 ekor unta. Selanjutnya, hikmah diat. Hikmah terbesar ditetapkan diat adalah mencegah pertumbuhan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Selanjutnya ada qisas yang terakhir. Pengertian qisas. Qisas berasal dari kata qasasa yang memotong atau berasal dari kata iqsas yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atas perbuatannya. Selanjutnya macam-macam qisas. Qisas pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh. Yang kedua, qisas anggota badan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan fungsi anggota badan. Selanjutnya hukum qisas. Hukum qisas ada dalam surah Al-Maidah ayat 45. Selanjutnya, syarat-syarat qisas. Yang pertama, orang yang terbunuh terpelihara dari darahnya yang baik atau benar-benar baik. Yang kedua, pembunuh sudah balik lagi berakal. Yang ketiga, pembunuh bukan bapak orang tua dari terbunuh. Yang keempat, orang yang membunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. Yang terakhir, hikmah qisas. Yang pertama, dapat memberikan pelajaran bagi kita bahwa keadilan harus ditegakkan. Yang kedua, dapat memelihara keamanan dan ketertiban. Yang ketiga, yang terakhir, dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumbuhan darah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.